Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Oke. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita udah membahas tentang cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara tayamum yang benar, kemudian jamak qashar dalam sholat. Maka hari ini sesuai dengan tadi yang kita sepakati, kita akan membahas tentang cara berdoa yang benar. Kita akan membagi ke dalam beberapa bab, lebih kurang 30 menit ke depan. Ini udah setengah 12 soalnya ya. 30 menit ke depan kita akan membahas tentang di mana saja tempat mustajab doa, tempat dan waktu mustajab doa. Yang pertama, kita catat di mana saja tempat-tempatnya. Yang punya buku boleh catat. Nah, yang tidak boleh dicatat saja di kepalanya. Pertama, tempat waktu mustajab doa adalah ketika hujan lebat, ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau hujan lebat, ya, itu ambil kesempatan untuk berdoa. Karena saat hujan lebat, insya Allah itu mustajab. Yang kedua, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Jadi kalau seandainya petir berbunyi, berdengkang, nah itu kita banyak berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita mustajab. Apalagi hujan, apalagi petir berdengkang, nah itu doa kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Clear? Yang ketiga, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Jadi terdengar azan di masjid, jawab azannya. Nanti setelah jawab azan, antara azan dan iqamah, itu insya Allah doa kita mustajab. Ya, tinggal pergi menghadap kiblat, gak ngadap kiblat gak apa-apa. Doa kepada Allah, insya Allah mustajab doa. Ya, yang pertama apa tadi? Saat hujan. Yang kedua, petir. Yang ketiga, antara azan iqamah. 4, doa mustajab di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi kalau ibu-ibu sholatnya 4 rakaat, berarti sujud rakaat keempat sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh. Nah kalau sholatnya 2 rakaat, berarti sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh. Nah itu banyak-banyak berdoa, Bu. Ya, sujudnya lama kan sikit, tapi jangan lama kali, tekaluk lo beko. Ya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah, doa yang sangat masyhur, yang sangat dianjurkan di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu adalah doanya
Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali. Kita ini kan hidup punya banyak masalah, betul ya? Maka supaya kita keluar dari masalah hidup kita, maka sangat dianjurkan kita membaca Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Yuk semuanya, Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni. Lagi. Allahumma rzuqni. Lagi. Allahumma rzuqni. Makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Artinya, ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ini dibaca sangat dianjurkan 11 kali. Nah, ibu-ibu, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat gitu ya, maka ibu juga bisa ganti-ganti kok. Misalnya di waktu subuh, ibu pengen doanya itu untuk anak soleh. Maka di waktu sujud, ibu baca Rabbi habli minas salihin. Nanti di waktu zuhur, ibu baca Allahumma rzuqni makhraja. Nanti di waktu asar, ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak apa-apa bu, ya boleh ibu kombinasi. Nah pertanyaannya, gimana kalau dalam sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu ibu melakukannya dengan cara di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu di dalam pakai bahasa Indonesia. Maka doa sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh diucapkan di dalam hati, tidak boleh menggerakkan lidah menggunakan bahasa Indonesia. Berlaku pada sholat sunnah dan sholat wajib. Nggak apa-apa bu, ibu doa aja di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja, itu sama saja. Nah, ya, cuman kalau sendiri kita sholat Allahumma rzuqni lah. Kalau Allahumma rzuqna itu kalau doanya sama-sama. Ya bersama-sama baru Allahumma rzuqna. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau sholatnya berjemaah, maka di sujud terakhir ketika mau habis sholat, ketika imam sudah bangun, Allahu Akbar. Kita boleh lamakan sedikit doanya, tapi jangan terlalu lama. Sampai udah pulang imam, ibu baru pula sujud. Itu jangan. Oke? Yuk kita ulang. Di mana tadi tempat mustajab? 1. Hujan lebat. Yang kedua, petir. Yang ketiga, azan oqamah. Yang keempat, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang ketiga, mustajab doa kita saat kita melakukan sholat sunat fajar. Kemarin saya udah bahas tentang sholat sunnah sudah lengkap habis di materi di majelis ini, sudah babat habis semuanya sholat sunnah. Tinggal mengamalkannya aja lagi. Kapan dilakukan sholat sunat fajar? Itu adalah setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya, kita masih bisa melakukan sholat fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Maka ibu boleh melakukan sholat sunat fajar seperti sholat subuh. Nanti salam kanan salam kiri, ibu banyak-banyak berdoa. Karena sholat fajar itu diantaranya doa kita akan mustajab. Oke? Nomor berapa lagi? 2. Ya waktu mustajab doa. Ya waktu dan tempat ya. Waktu dan tempat mustajab doa. Kemudian nomor 6. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mustajab doa kita kalau kita berada di dalam majelis taklim kayak gini. Nah, jadi majelis ilmu ini tempat mustajab doa. Apa itu majelis? Majelis itu adalah satu tempat satu waktu. Satu tempat satu waktu. Kita ini sekarang berada dalam majelis. Satu tempat satu waktu. Itu tempat mustajab doa, Bu. Maka ibu anaknya yang masih belum taat, doakan dalam majelis supaya anaknya jadi lebih taat. Suami yang masih maksiat, doakan dalam majelis agar suaminya lebih taat. Hati yang masih rusak, masih hasad, masih dengki, masih iri, masih gak suka nengok orang lain maju, gak suka nengok orang lain senang,
Doakan dalam majelis supaya hati kita ini dibersihkan. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, bersyukurlah, tahniah, salam hormat saya buat jemaah-jemaah yang senang hadir dalam pengajian. Karena tak semua orang, Bu, senang diceramahi. Gak semua orang senang dengan dalil. Gak semua orang senang dengan ceramah-ceramah. Gak semua orang suka dengan ilmu agama. Tapi kalau ibu menjadi bagian orang-orang yang suka dengan majelis taklim, suka dengan kajian-kajian offline, kajian-kajian online, banyak-banyak bersyukur, Bu. Karena ini nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Ada yang ketika Ustadz ceramah, dia tidak ada rasa suka, ya tidak ada rasa semangat, ya malas sekali ikut pengajian. Maka syukuri itu kalau ibu tidak bosan-bosan mengikuti pengajian. Kenapa? Karena berarti ibu termasuk orang-orang yang al-ghuraba. Apa itu al-ghuraba? Dalam dalil dikatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul? Hum alladhina yuslihuna inda fasadin nas. Bahwa ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa ketika kita hadir dalam majelis ilmu, maka insya Allah kita menjadi al-ghuraba, orang-orang asing. Siapakah mereka orang-orang asing? Yaitu orang yang senantiasa melakukan perbaikan saat orang yang lain rusak. Itu Masya Allah. Ya, jadi dalam majelis ilmu, ibu paham atau nggak paham ibu ceramah nih, ngerti atau nggak ngerti ibu ceramah nih, ibu ngangguk-ngangguk aja apa kata ustadz-ustazahnya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, berdoa aja ibu mustajab, Bu. Ya kan? Apa ceramah ustazah tadi? Tak yaleh doh, yang penting biru bajunya. Tapi kalau ibu berdoa, Bu, mustajab, Bu. Jadi saya punya emak ya. Emak saya di rumah lah sekarang ya. Emak bapak saya itu tak sekolah, Bu. Memang Ustazah Nela itu doktor, berarti mama bapaknya profesor. Tidak, Bu. Emak saya sekolah SD tidak tamat. Bapak saya ke sekolah SD tidak tamat. Bapak saya itu cuma sampai kelas 2 SR. SR dulu namanya. Emak saya itu cuma sampai kelas 3 SR. Satu level lah lebih tinggi dibanding bapak saya. Mereka SD itu nggak tamat. Emak saya biasa-biasa saja. Ya, dan tapi bedanya adalah emak saya itu rajin datang pengajian. Iya kan? Jadi setiap pulang pengajian itu, saya pulang ceramah, emak saya juga pulang pengajian. Itu kalau saya tanya, saya udah cerita. Mak, apa ceramah Ustadz tadi, Mak? Nggak jelas, Mama. Nak, penting mantap ceramahnya. Apa ceramahnya? Pokoknya mantap. Ya isinya apa? Nggak ngerti, Mama. Yang penting mantap lah Ustadznya. Jadi dia nggak bisa lagi menyampaikan apa isi ceramah Ustadz itu. Tapi apa yang ingin saya tanyakan? Terus kalau Mama nggak ngerti, kenapa Mama tetap datang? Apa kata Mak saya? Mak itu datang, kadang-kadang Mak numpang berdoa dalam majelis taklim. Coba bayangkan. Jadi dia datang, dia numpang doa saja. Nah, ibu tahukah? Ini kenyataan dan fakta. Saya anak paling kecil di keluarga. Ya, anak paling kecil di keluarga. Bahwa dulu sebelum saya lahir, ini sejarah emak saya ini ya. Ini fakta ini. Setiap dia datang pengajian, saya anak paling kecil kan. Itu dia selalu doa. Bahasa Minangnya gini doanya. Kalau nengok ustadz muda, nengok ustadz-ustadz yang muda datang ke musola, datang ke masjid. Dia doa tuh dalam hati gini. Kalau bahasa Minang gini bahasanya. Ya Allah, dapat anak cie modiko jadilah ya Allah. Amin. Memang itu. Memang begitu mama saya. Apa artinya? Ya Allah, dapat satu anak kayak gini jadilah ya Allah. Jadi ketika Ustadz ceramah, dia doanya gitu aja. Ya Allah, mantap kali lah Ustadz itu ceramah ya. Dapatlah satu anak kayak gini jadilah ya Allah. Saya dengan kakak saya jarak 4 tahun jauh. Tidak ada kemungkinan lagi kayaknya emak saya hamil. Hamil. Lahir. Saya dengan kakak saya. Jauh. Kami 4 orang. Abang, kakak, dan saya. 3 itu dekat. Dan memang doanya dikabulkan. Apa tadi katanya? Dapat anak satu kayak gini jadi. Dia mintanya berapa? 1. Memang 1 aja. Datang kakak saya protes. Mama doanya 1 aja. Coba doanya 4. Kan kami jadi ustadz juga, kata abang saya. Nah jadi ini bukan maksud cerita apa-apa demi Allah. Sekedar menjadi sumber lah buat kita semua. Bahwa dalam majelis taklim itu insya Allah doa-doa kita ini
Oh mustajab ibu-ibu. Kadang-kadang kan kita itu kalau mau doa mustajab mesti umroh, doa di multazam, doa dalam hijr Ismail, doa di Nabawi, doa di Raudhah. Rezeki belum cukup pergi umroh mencari tempat doa sejauh itu. Adapun rezeki kadang-kadang masih godaan dunia semakin tinggi. Nah, belum lagi tergerak untuk pergi umroh, untuk melakukan doa di sana. Maka carilah tempat-tempat mustajab di sini. Di antaranya tadi hadir dalam majelis taklim. Itu orang tua Imam Syafi'i juga sama. Dia pengen anaknya itu jadi ulama di usia muda. Terbukti kan? Imam Syafi'i dia doanya dalam majelis taklim. Lahirnya di Gaza itu Imam Syafi'i. Kalau kita baca biografinya itu luar biasa. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun. Ya, hafal kitab Al-Muwatta di usia 10 sampai 15 tahun tuh Masya Allah. Maka masih banyak yang kita doakan, doakanlah dalam majelis ilmu. Yang pertama apa tadi? Doanya di mana? Hujan lebat. Yang kedua? Petir. Ketiga? Antara azan iqamah. Yang keempat? Sujud terakhir. Yang kelima? Sudah sholat fajar. Yang keenam? Iya, dalam majelis ilmu ya, dalam majelis taklim kayak gini. Nah, mak saya nggak ngerti loh ceramah ustadznya sampai sekarang. Apa ceramah ustadz mak? Nggak jalan, penting ganteng ustadznya. Nah, itu aja yang nggak ada lagi. Nah, jadi nanti di rumah dia sering minta ulang-ulang. Akhirnya ngafal secara pribadi, ya ngafal dengan saya bareng-bareng, ya sujud tilawah macam-macam, belajar dengan saya juga. Nah, bareng-bareng dengan mak. Nah, cuma dia gitu sekilas-sekilas aja ceramah tuh. Dia tangkap. Saya nggak tahu jemaah kayak gitu juga atau tidak. Tetapi setidaknya kekuatan mak saya adalah dia selalu banyak sekali doa dalam majelis taklim. Oke, nah yuk kita lanjut nomor selanjutnya. Mustajab doa kita ba'dal maktubah, yaitu setelah melakukan sholat fardu ya. Setelah kita melakukan sholat fardu, maka insya Allah itu doa-doa kita mustajab. Nah, banyak lagi tempat mustajab doa termasuk di sepertiga malam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, udah ya tempat mustajab doa sudah. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Apa pembahasan yang kedua? Yaitu bagaimana cara berdoa yang benar. Oke. Yang kedua adalah bagaimana cara berdoa yang benar. Kita mulai. Yang pertama Bu, doa itu usahakan detil Bu. Detil Bu, bahasa lainnya Bu, spesifik Bu. Doa itu Bu, jangan ngambang Bu. Banyak kita doanya ngambang ya Bu. Contoh, ya Allah jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itu masih ngambang Bu, itu teks undang-undang. Jadi kalau mau doa tuh jelas. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Solehnya kayak gimana? Ibu jelaskan. Dia hafal Quran, dia bisa jadi imam, dia bisa hafal hadis, dia bakti sama orang tua, santun ngomongnya, lemah lembut tutur katanya. Jadi semakin spesifik, semakin mustajab. Iya, betul sekali. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Ya Allah, suami saya solehkan. Solehnya kayak gimana Bu? Masalahnya poligami itu soleh juga kalau dia sanggup. Kalau dia sanggup soleh itu. Iya kan? Nah, kalau dia adil soleh itu poligami. Jadi jelaskan solehnya kayak gimana gitu ya. Dia bisa jadi imam sholat, bisa dia aktif SKM, dia bisa mimpin yasin, dia ahli sholawatan. Masya Allah, semakin detil semakin mustajab. Sahabat Rasulullah itu kalau minta rezeki sampai-sampai dia sebut angkanya Bu. Ibu pernah minta rezeki sebut angka? Ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Itu puisi itu mah, ada doa itu. Doa itu spesifik. Nanti kalau ibu pengen pergi umroh, ibu sebelum berangkat umroh, coba ibu tulis doanya, doanya ngambang. Ya Allah, engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Ya Allah, pokoknya kabulkan aja lah ya Allah, please deh. Jangan, doakan dengan spesifik. Ya Allah, saya pengen setiap bulan zakat saya 1 juta. Kan gitu. Kalau zakatnya 1 juta berarti uangnya banyak dong. Iya kan? Ya Allah, saya pengen zakat saya tiap bulan misalnya 1 juta, berarti harus ada uang 40 juta. Saya pengen zakat saya misalnya sebulan 2.500.000, berarti harus ada penghasilan 100 juta. Ya Allah, saya pengen zakat saya 400.000. Atau saya pengen zakat saya misalnya 200.000. Nah ya, jadi
didoakan. Rezeki itu didoakan. Supaya apa? Supaya rezeki kita semakin meningkat. Insya Allah saya pun selalu berdoa, bukan cuma diri saya tapi kita semuanya. Semoga Allah menitipkan harta di kalangan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu usahakan hidup mapan. Karena kadal fakru ayyakuna kufron. Orang-orang beriman itu dengan kemapanannya dia bagus. Dengan kemapanannya dia bisa zakat. Dengan kemapanannya dia bisa umrahkan orang lain. Dengan kemapanannya dia bisa sedekah. Dengan kemapanannya dia bisa lebih dermawan. Maka saya selalu berdoa, ya Allah, letakkanlah harta kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang lebih dermawan. Kepada orang-orang yang baik, yang rajin berbagi. Sehingga dia tepat pada sasaran. Jangan letakkan harta pada orang-orang yang bakhil. Jangan letakkan titipkan harta pada orang-orang yang tamak. Tapi orang-orang yang peduli dengan sesama. Nah, inilah yang lebih tepat insyaallah ya. Nah, tapi orang bakhil, orang tamak tak saya doakan. Saya doakan letakkan harta kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu menjadi doa kita bersama. Iya kan? Nah, menjadi doa kita bersama. Kalau bisa orang-orang yang baru-baru hijrah, baru mau belajar Islam, dinaikkan derajatnya, baik dengan ilmunya maupun dengan hartanya. Sehingga dia nggak mikirin dunia, dia fokus mikirin akhirat. Lah kalau dia mikirin dunia, rezeki aja susah, bagaimana mau ibadah dengan baik? Misalnya seperti itu ya. Nah, itu menjadi doa kita bersama insyaallah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, doakan. Nah, yang pertama, doa itu harus detail, tidak boleh ngambang. Kalau bisa catat. Kemudian yang kedua, doa itu jangan pelentang-pelenong. Doa itu lurus, jangan pelentang-pelenong. Contoh, saya sering sampaikan seperti ini. Ya Allah, saya pengen haji tahun depan. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini ya Allah. Jika Engkau berkenan ya Allah, saya pengen kali umroh tahun ini ya Allah. Tapi kalau Kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Jangan gitu doanya, Bu. Doa tuh lurus aja, Bu. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini ya Allah. Kabulkan ya Allah, titik gitu aja. Jangan Ibu tambah, Bu. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah jika Engkau berkenan. Kalau enggak apa-apa ya Allah. Jangan gitu. Lurus aja, Bu. Ya Allah, saya pengen ganti rumah. Rumah saya udah jelek. Kasih saya rezeki ya Allah, titik. Jangan, ya Allah, saya pengen ganti rumah. Tapi kalau menurut Engkau ini adalah berkah, aku ikhlas ya Allah. Jangan. Ya Allah, saya pengen kali ya Allah pergi haji. Jika Engkau berkenan, izinkan ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik, aku ikhlas. Ya Allah, motorku hilang. Ketemukan ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik, aku ikhlas. Jangan gitu. Doa itu harus jelas. Ya Allah, motorku hilang ya Allah. Ketemukan motorku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik gitu aja. Jangan sambung. Jangan pelentang-pelentong. Titik. Ya apa sambung? Misalnya pencurinya ketangkep, itu kasihan sama yang lain. Oke, gitu ya. Boleh aja disambung-sambung ya. Ketemukan. Jangan lupa minta ketemukan ya Allah. Gitu kan? Oke. Kemudian selanjutnya, pertama apa tadi, doa harus yang kedua jangan pelentang-pelentong. Yang ketiga adalah kalau kita berdoa jangan mikir-mikir. Doa mikir nggak bakal jadi, Bu. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun. Dari mana duitnya ya? Tak bisa gitu. Tanda. Jangan dipikir. Doa tuh doa aja. Kan Allah bilang bahwa iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah kehendaki, kata Allah kun fayakun. Maka jangan pakai matematika dunia untuk doa. Pakai matematika langit. Jadi kalau doa tuh doa aja, nggak usah mikir. Ustazah, doa itu kok nggak masuk akal? Doa itu nggak usah masuk akal, nggak apa-apa. Kalau masuk akal, nggak usah doa, kerjain aja. Semakin tidak masuk akal doa kita, semakin tinggi doa kita, berarti semakin mantap kita, semakin tinggi tingkat tauhid kita, semakin tinggi tingkat berbaik sangka kita kepada Allah. Tapi kalau orang doa mikir-mikir, berarti dia tidak percaya Allah itu maha mengabulkan. Berarti dia ragu dengan kemampuan Allah. Berarti dia buruk sangka kepada Allah. Kalau teman saya suka bilang, tidak seimbang Nel dengan dosa. Dosa banyak, minta banyak kali. Gitu kan? Diimbangi dengan dosa, dengan minta agar diampunkan segala dosa. Oke? Jadi doa nggak usah mikir-mikir, gratis aja pun. Sekarang kalau saya yang enggak ada kawan, ya Allah, ampun waktu dia ya Allah. Tapi pun enggak menguatnya. Ya. Nggak masuk akal. Ya kan kata Allah, idza arada khairan asyai'an ayyakula lahu kun
fayakun. Apalah 1 miliar di mata Allah? Doa nggak pakai jilbab nggak masalah. Kan doa tuh bisa spontan. Ngelihat orang mencuri, Allah nauzubillah anak cucuku jangan kayak gitu ya Allah, kan bisa. Cuman kalau mau adabnya tentu lebih baik nutup aurat, itu aja. Oh ya, pokoknya setiap dengar azan, kita lagi di jalan, jawab azan, setelah itu doa setelah azan langsung doa. Sambil nyetir pun nggak apa-apa. Antara azan dan iqamah, doa dimanapun kalau kita dengar suara azan. Tapi selesaikan azan dulu. Oke, terakhir yang ketiga. Lalu apa yang mau kita doakan? Yang pertama, doakan ibadah kita. Ibadah itu nggak bisa sendiri. Butuh Allah menguatkan hati kita. Makanya ada doa, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bahwa kuatkan hatiku atas agamamu dan beribadah kepadamu. Ya, jadi sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Doakan bisa bangun malam. Ya Allah, apa ya kali aku bangun malam, bangunkanlah ya Allah. Doakan agar bisa baca Quran tiap hari. Ya, kemudian doakan agar kita bisa puasa Senin dan Kamis. Kuatkan kita saat puasa Yaumul Bid. Itu minta doa sama Allah. Yang kedua adalah doakan akhlak kita. Ya Allah, saya masih suka ngeluh. Ya Allah, saya masih suka ngomongin orang. Ya Allah, saya masih suka lain depan, lain belakang. Ya Allah, kadang orang itu maju, saya tak senang. Ya Allah, kadang-kadang saya masih suka marah-marah. Saya masih suka ngomongin orang. Akhlak kita tuh doakan. Untuk berubah itu payah kalau nggak atas izin Allah. Untuk berubah jadi orang baik itu susah kalau nggak atas izin Allah. Nggak mau kita gosip, orang mendekati kita untuk gosip. Nggak mau kita fitnah, ceritanya seru pula. Kita nggak mau lain depan, lain belakang. Kenyataannya kita nggak mau membuka aib kita di mata orang. Padahal kita orangnya tak baik. Ya, kita nggak mau hasad. Tapi orang tuh selalu aja membuat kita iri sama dia. Kita nggak pengen sombong. Orang tuh pamer-pamer pula dia, bikin sakit hati kita. Susah itu kalau nggak Allah bantu itu. Maka doakan itu supaya akhlak kita baik, supaya akhlak kita benar, supaya akhlak kita itu bisa berubah. Bahwa tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu kalau nggak dibantu sama Allah kacau itu. Makanya keimanan seseorang itu dalam semua kitab. Ya, kitab Al-Quran dan kitab ulama manapun, kitab agama manapun, saya minta maaf. Bahwa kebaikan kita, kesucian hati kita ini diukur saat kita itu dijahati, tapi kita tidak membalasnya. Kalau ibu baik, saya baik, itu biasa. Tapi kalau ibu jahat, saya tetap baik, itulah iman. Iya kan? Apakah itu tidak bisa dilakukan? Tidak mungkin Allah perintahkan kalau tidak bisa dilakukan. Setiap yang Allah perintahkan pasti bisa dilakukan. Masalahnya mau atau tidak melakukannya. Wah, nggak mungkin tuh bisa saya lakukan. Lah, mana mungkin wahyu, mana mungkin sunnah tidak bisa dilakukan. Allah pasti turunkan perintah yang kita bisa lakukan, betul? Ibu baik, saya baik, itu biasa. Ibu ngasih saya sahur, saya ngasih ibu ikan, itu biasa. Tapi gimana kalau ibu jahat, saya tetap baik, itulah iman. Nah, itu doakan itu supaya sampai di level itu. Ngeri ya levelnya ya. Dizolimin orang santai, pas ketemu anggu, ya kan? Orang pamer jangan dibalas, pas ketemu selamat ya, gitu. Wah, ustazah nggak gitu, kan takabbur alal mutakabbir sedekah, ya. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Jangan lagi, itu khusus untuk orang beriman. Kalau iman kita menengah ke bawah repot. Ya kan? Nanti jadi sombong kali pula kita, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, doakan ilmu, doakan ibadah, doakan akhlak. Yang ketiga, doakan rezeki kita. Ya, rezeki kita ini kita doakan. Karena ibadah kita itu butuh uang, Bu. Hampir semua ibadah butuh uang, Bu. Umrah butuh uang, beli mukena butuh uang, beli Quran butuh uang. Ya kan? Kemudian sedekah butuh uang. Masa kita mau dizakati terus, Bu? Zakat butuh uang. Iya kan, wakaf butuh uang. Iya kan, makanya offline ataupun online, ada di antara kita yang masih sulit keuangannya, doakan kepada Allah untuk terlepas dari lilitan hutang. Hidup lebih baik, keinginan dikurangi sehingga bisa menabung,
Kemudian hingga bisa bersedekah, tabungan akhirat dan tabungan dunia. Nanti ketika tabungan dunianya ada, ibu bisa umroh, mengumrohkan orang, ibu bisa wakaf mukena, ibu bisa wakaf Quran. Nah ibadah ini butuh uang, makanya jangan seuzon kali sama uang itu. Nggak banyak orang seuzon sama uang. Uang itu nggak usah dicari, itu cuman dunia. Salah itu. Banyak para sahabat yang masuk surga karena hartanya, karena sedekahnya. Khadijah tuh masuk surga karena hartanya. Maka uang itu nggak ada masalah, jangan takut sama uang. Nggak mau dia dekat sama kita nanti, ya kan? Karena uang itu dia macam apa? Kaca pembesar. Dia melambangkan siapa kita, gitu kan? Orang yang sombong dengan uang banyak dia makin sombong. Orang yang rendah hati dengan uang banyak dia semakin rendah hati. Orang yang dermawan dengan uang dia semakin dermawan. Jadi siapa kita, itulah dengan kita memandang uang. Jadi lihat aja, makin banyak uangnya makin dermawan dia kalau dia orangnya baik. Makin banyak uangnya makin rendah hati dia kalau orangnya baik. Tapi orang sombong, makin banyak uangnya makin sombong dia. Orang bakhil, makin banyak uangnya makin bakhil dia. Makanya sedekahlah saat susah. Karena kalau udah mapan, sedekah itu agak susah. Contoh, kalau kita punya uang 5.000, kita kasih 2.500 itu jauh lebih gampang. Kita punya 2 motor butut, kita cuma pakai 1. Motor butut 1 kita kasih orang itu lebih gampang, 50%. Iya dong. Kita punya uang 100.000, ada orang susah, kita kasih uang 50.000, itu lebih gampang. Tapi kalau saat kita kaya, belum tentu itu mudah. Punya uang 1 miliar, kasih orang 500 juta, jauh lebih sulit. Padahal sama-sama 50%, betul? Punya 2 mobil, 1 kasih mobil orang lebih susah. Dibanding 2 punya sepeda, 1 kasih orang. Maka sedekahlah selagi miskin. Karena waktu kaya belum tentu. Iya juga. Makin kaya, walaupun persentasenya sama. Maka selagi miskin sedekahlah, biar naik hartanya. Nah kalau udah naik nanti karena sedekah, ya tetaplah jadi orang yang sedekah, gitu. Saya dermawan. Susah bu, jangan dikira bu. Ya, kita punya cuma 2 bungkus makanan. Kita lapar, orang lapar kasih orang, nggak apa-apa. Ya kita masih oke, masih santai. Kita punya 2 kafe besar, makanan juga. 1 kafe kasih orang, 1 kafe kasih kita, susah. Jadi sedekahlah selagi susah ya. Mumpung masih susah, banyak-banyak sedekah. Karena nauzubillah, bisa jadi nanti kalau kita kaya tidak seperti itu lagi. Walaupun saya tetap akan meng-hire kita untuk tetap dermawan saat kaya. Oke? Persoalan ada orang yang sedekah diam-diam dan sedekah bilang-bilang, itu urusan dia. Yang penting kayak gitulah dia. Oke? Jadi peluang sedekah terbuka untuk semuanya, termasuk untuk orang susah. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 12. Udah jam 12. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih kepada Allah. Misalkan Aska ada waktu untuk tanya jawab dulu. Ada yang masih kurang paham dulu, silakan. 1 atau 2. Atau nampaknya karena kajian Udah tuntas ya? Udah tuntas ya. Jadi saya kira saya tidak bisa menyimpulkan apa yang disampaikan Ustazah. Saya kira kita sudah paham semua. Karena inilah yang selalu kita lakukan, walaupun sedikit. Yang lama dikit-dikit itu saja ya. Insyaallah. Kalau kita sudah kaya, susah untuk bersedekah. Mungkin karena apa? Banyak nih. Semakin tinggi harta, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pula setannya saja ya. Jadi saya kira, nah, silakan dulu. Jawab yang kita dengar aja. 1 aja yang kita dengar. Azan kan banyak tuh, semua masjid. Ya, maka jawab 1 aja yang kita dengar, setelah itu boleh sholat. Nanti sedang sholat, masih banyak azan-azan lagi, lanjutkan aja sholatnya. Oke, saya mau tanya. Kalau tak salah dulu saya pernah dengar juga doa orang yang sakit itu mustajab ketika kita minta didoakan. Doa orang yang sakit. Orang yang lagi sakit kita minta doakan, insya Allah. Oh, nggak pernah saya dengar itu. Belum lagi. Nanti saya cari tahu. Jadi kan umpamanya hari ini kita lagi sakit atau saudara kita sakit.
kita minta doa ya Allah, sehatkan. Kemudian ini, ya Allah, ada doa khusus bagi kita karena memang katanya mustajab doa orang yang lagi sakit atau orang lagi teraniaya, itu doanya mustajab katanya. Jadi kita minta ya Allah, temukan calon anak saya gitu ya, amin gitu. Tidak terus namanya, tapi Allah yang langsung mengetahui. Ya, untuk orang sakit nanti saya cari tahu dulu ya. Nah, kemudian tadi dari sebelah kanan saya ada katanya doa orang terzolimi. Itu adalah mustajab. Doa orang terzolimi itu mustajab dengan syarat dia sabar ketika dizolimi. Tapi tunggu dulu. Kalau dizolimi orang zolimin kita ngegas terus kita doa batal. Nggak boleh ngegas. Jadi ibu doa orang terzolimi itu mustajab, tapi dengan syarat bahwa orang yang dizolimi tidak boleh mendoakan buruk orang-orang yang menzolimi dia. Ya Allah, kasih dia balasan setimpal ya Allah. Itu nggak bisa. Tapi ya Allah, tunjukilah dia kebenaran. Buka hatinya. Yang benar adalah benar, yang salah ada salah. Ya, kadang-kadang kita ini mana benar mana salah kita pun tak tahu pula. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, katakan kepadaku, tunjukkan yang benar adalah benar, lalu dawamkan aku untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku yang salah adalah salah dan mudahkan aku untuk menghindarinya. Ya, jadi doa. Jangan zalim sama orang, nggak boleh. Saya lagi suka menyampaikan ini. Saya sampaikan sekarang. Ibu misalnya zalim sama saya berdua. Mungkin menceritakan saya. Maka seketika ibu sebut nama saya, seketika itu pula pahala ibu buat saya. Sampai sini paham? Jadi dosa ibu bertambah, pahala ibu buat saya. Sampai sini paham? Tapi gimana kalau ibu nggak punya banyak pahala? Ibu ini nggak pula dia punya pahala. Maka dia akan dapat hal yang kedua. Apa itu? Dosa saya dia ambil untuk dia. Jadi ketika menceritakan saya, dia berdosa dan dosa saya dia ambil pula. Paham gak maksudnya ini? Jadi pahala ibu buat saya, atau kalau ibu gak punya pahala, dosa ibu bertambah dan dosa saya ibu ambil. Itulah gak boleh ghibah itu. Gimana kalau kita dizolimi kayak tadi digibahi? Banyak berdoa, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Jangan ya Allah, buat dia supaya gibahkan aku ya Allah. Biar pahalaku banyak ya Allah. Tolong ya Allah. Pas ketemu pula, Allah, kemarin pahala kau udah aku ambil ya. Shalalalala. Ceritakan pula sama orang, woi kemarin pahalanya aku ambil. Kita pula yang gibah ini. Kemudian yang kedua sebagai penutup, apa yang ibu lakukan? Dalam dalil, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka nanti ibu di akhirat, itu kan di dunia ya. Di akhirat nanti bu, Allah akan menyediakan bangkai saya. Maitan, bangkai saya yang ibu tak suka tapi ibu dipaksa memakannya. Jadi setiap orang yang kita ghibahi, di akhirat Allah akan menyuguhkan bangkai-bangkai mereka dan kita akan makan bangkai itu. Fakarihtumu. Padahal kita tak suka dengan bangkai itu. Nauzubillah. Kalau udah minta maaf oke. Masalahnya adalah nggak usah disampaikan. Makanya kalau gosipin tuh orang-orang ini aja, nanti mohon maaf lahir batin. Masalahnya ibu gosipkan tuh artis, ustadz, gitu kan, ulama, gitu ya. Yang ibu gosipkan tuh pemerintah. Itu repot itu. Makanya kalau mau gosipkan kawan-kawan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, nanti salaman. Tidak, itu bercanda ya. Dipotong pula videonya nanti, bahaya guys. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi nanti bisa salaman. Ya, kurangilah intinya, kurangilah bicara. Jangan semua mau jadi komentator. Semua mau jadi piawai. Nggak boleh. Itu dosa. Dipertanggungjawabkan. Dah? Protes Itu gimana tuh? Bicarakan orang. Mana? Podcast kan bicarakan orang tuh. Baiknya lah. Podcast mana ada bicara buruknya orang. Nah, maksudnya kan berarti kan membicarakan orang orangnya dibicarakan tuh luas Enggak. taunya. Kalau dia adalah kebaikan, sampaikan. Kalau kayak Yono tadi gitu. Oh, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Kita online ya. Oke? Gitu ya. Intinya jangan banyak-banyak ngomongin orang lagi. Angguk aja lah. Oke?
Siap? Ah. Oke, jadi ada pertanyaan. Ustazah, kalau mendengar boleh nggak? Mendengar, misalnya kita lihat nih ya di sosial media, scroll aja. Kalau kita mendengar, sebenarnya tidak berdosa kalau kita tidak menjadi pelakunya, tidak kita sampaikan atau tidak kita komentari. Cuman hati kita rusak, Bu. Hati kita diisi dengan informasi yang nggak penting, Bu. Otak kita diisi dengan informasi yang nggak penting. Orang cerai ada di otak kita, kucing beranak 10 ada di otak kita, artis cerai ada di otak kita. Kasihanlah mereka itu. Takdir orang beda-beda. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai itu ada di otak kita. Kerjakan bagian kita, biar Allah yang mengukurnya. Iya kan? Ular biawak masuk ke lubang WC orang ada di otak kita juga. Ya, kucing beranak 20 ada di otak ibu. Gimana mau ngafal sujud sahwi? Gimana mau ngafal doa-doa? Kalau otaknya dipenuhi dengan informasi tentang orang. Informasi tentang orang semuanya. Aku tahu tuh dia gimana. Aku tahu tuh masa lalu dia. Aku tahu tuh dia gimana. Aku kenal tuh sama dia. Kan sering kayak gitu denger kan? Pokoknya aku tahu tuh gimana dia tuh, tahu banget aku tuh kayak gitu kan. Itu ngapain gitu loh. Jadi kayak HP, semahal apapun HP, kalau isinya file nggak penting, lemot juga nya dia. Semantap apapun isi kepala kita, kalau isinya file nggak penting, lemot juga. Ujung-ujungnya doa dapat rezeki apa ya menghafalnya saja pakai bahasa Indonesia aja lah, itu terus. Karena isinya sudah banyak file yang nggak penting, oke? Dikit-dikit saya marah-marah, oke lah ya. Cukup ya, saya selalu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Aduh. Mungkin. Oke. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan seputarnya, luar biasa. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama berdua yang kita cinta.